Halo, Minda. Yang nanas madu atau nanas biasa? Nanas madu atau yang biasa? Oh, yang biasa, Bu. Yang biasa, Bu. Iya. Nama saya Iwan Tumbade. Oke. Iya, Minda. Saya angkatan 2014 di STFT Inti Makassar. Utusan GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Asal saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya siap menjadi pendeta GKST. Saya siap menjadi pendeta GKST untuk mengabdi bagi Gereja Kristen Sulawesi Tengah. He understand. Jabatan saya di Persatuan Mahasiswa dimulai dari anggota BPM di Komisi A, itu 2016 ya, atau 15 lupa. Kemudian masih di komisi langsung ke BEM, beralih ke BEM, ditarik ke BEM menjadi Departemen Minat Bakat di bidang 3. Itu 2016. Itu waktu itu periodisasinya ketuanya ke Amsal. Dan kemudian masih periode berikutnya dipercayakan oleh Ketua Sekson Sambara menjadi Kabid 3. Nah, setelah jadi Kabid 3 di BEM, mungkin jabatan-jabatan struktural yang saya ampu di PM itu sudah tidak ada lagi. Jadi itu aja. Background keluarga saya, saya lahir dari 2 bersaudara. Saya anak kedua. Kakak saya itu perempuan, namanya Fitriani Susanti Tumbade, umur sekarang sekitar 35 tahun ya. 37 tahun. Ayah saya seorang laki-laki keturunan Mori di Sulawesi Tengah, namanya Yunias Tumbade. Dia sebagai pekerja pemborong bangunan. Nah, ibu saya itu namanya Agnes, perempuan berlatar belakang berdarah Pamona. Dia adalah guru di sana. Saya masuk sekolah teologi itu, kalau jujur itu akhir-akhir mau lulus SMA, itu teman-teman sudah menentukan mau kemana mereka melanjutkan studi. Ada yang sudah tentukan mau lanjut studi ke sini. Nah, saya belum punya tujuan dan saya belum menentukan mau lanjut studi di mana. Dan waktu itu hidup saya hancur sekali. Di waktu masa-masa SMA itu hancur sekali, dan saya pikir agaknya tempat untuk menerima kehancuran saya dan juga tempat untuk merubah hidup saya itu adalah masuk sekolah tinggi teologi. Dan saya melihat juga dari latar belakang orang tua saya, adanya adik dari mama saya itu adalah seorang pendeta, dan saya melihat pekerjaan pendeta ini tidak terlalu ribet dan ini kasat mata penilaian waktu itu ya, tidak ribet dan hidupnya sejahtera. Dan perubahan-perubahan itu juga berlaku dalam kehidupan seorang pendeta. Nah, makanya saya menentukan memilih untuk menjadi seorang pendeta dan melanjutkan studi di sekolah tinggi teologi. Dan waktu itu kenapa saya memilih STT Intim? Jujur saya masih bingung mau melanjutkan studi di mana waktu itu. Tapi ada beberapa pilihan di Salatiga, di Makassar, dan di Manado. Tapi atas berbagai pertimbangan dan dorongan alumni yang di jemaat saya, kebetulan pendeta saya adalah alumni STT Intim Makassar dan bertetangga sama saya, dan itu yang mendorong untuk masuk di STT Intim Makassar. Momen terbaik saya adalah ketika berhasil 2018 ketika terjadi bencana alam di Palu.
itu saya merasa berhasil mengumpulkan teman-teman di SDFT Inti Makassar dan mengumpulkan donasi yang begitu banyak yang kami kirimkan langsung ke pusat pengumpulan bantuan. Jadi momen terbaik saya juga salah satunya itu, dan momen terbaik yang lainnya adalah ketika kebersamaan bersama teman-teman angkatan saya masih lengkap semua. Itu momen terbaik saya. Berapa kakak bisa kumpul? Waktu itu puluhan juta ya. Dalam 3 hari itu puluhan juta kami langsung kirim semua. Hal-hal yang tidak menyenangkan dalam sekolah teologi. Contohnya apa ya? Hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, momen yang tidak menyenangkan adalah ketika berada dalam situasi jenuh pada saat kuliah. Di semester 8 itu saya merasakan titik jenuh dalam melakukan segala hal. Jadi itu mungkin bagian dari hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan ketika saya di kampus karena berada di situasi itu. Ya, dosen terbaik saya adalah Pak Armin Sukri, Pendeta Dr. Armin Sukri Kana, MTH. Kenapa Pak Armin Sukri? Karena Pak Armin Sukri itu bukan hanya pintar secara teori dan pintar secara materi perkuliahan ya, wawasan yang diketahui, tapi Pak Armin juga memiliki kepribadian, kebijaksanaan dalam hidup seorang pendidik, yaitu yang saya mungkin dapatkan dari Pak Armin Sukri. Dan juga relasi Pak Armin dengan relasi dalam negeri dan luar negeri, dia punya kelebihan di situ, termasuk dengan kemampuan linguistik ya. Itu yang membuat dia mempunyai relasi di luar negeri, dan saya pikir Pak Armin itu salah satu di zaman itu mungkin satu-satunya dosen go internasional yang sangat-sangat dibanggakan, dan bagi saya itu adalah dosen terbaik. Kalau saya menjadi seorang pendeta, ya saya mau jadi seorang pendeta dengan gayaku sendiri. Saya tidak mau menjadi meniru gaya orang lain ya. Tapi kalau mau lihat gaya karakterku sendiri itu, saya karakter yang mungkin orang yang bilang selengean ya. Ya, orangnya tidak perlu banyak aturan dan tidak harus jadi begini jam begitu. Jadi ibaratnya sederhana saya dan selengean. Teman-teman bisa tafsirkan itu selengean seperti apa. Apa ayat andalannya Kak Iwan? Kalau nggak hafal lagi. Nggak aku hafal gitu. Ayat Alkitab terbaik. Iya, kalau ditanya soal ayat favorit atau ayat terbaik, saya pikir semua ayat Alkitab itu terbaik ya. Cuma yang menjadi pegangan hidup ya mungkin saya memilih untuk di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Itu agak panjang, cuma saya tidak hafal, jadi saya bacakan ya. Janganlah khawatir akan apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonanmu diberitahukan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Itu ayat favorit. Sakat dia itu Kak, yang kasih masuk nanti yang kayak tak hafal.